Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya di Gojek Smile Office Channel. Mohon maaf, videonya saya buat sekedarnya aja ya, karena saya juga nggak punya modal untuk membuat editing segala macam, dan saya juga nggak terlalu mementingkan imbal balik dari YouTube yang saya ingin yang saya maksudkan adalah supaya kita semua mengerti kenapa ada akun yang anyep dan ada akun yang gacor. Mohon maaf, video kali ini saya buat agak panjang ya. Yang nggak punya kuota ya silahkan cari atau numpang di wifi resto atau wifi mana lah, supaya saya kurang begitu jago ngomong nih, apalagi bikin video. Cuman saya lebih bisa dalam menulis. Perkenalkan, nama saya Sandi alias Bang Jojon. Saya adalah driver Gojek dan saya hanya punya satu aplikasi saja, yaitu aplikasi Gojek. Saya tidak punya aplikasi lain. Jadi kalau bicara tentang Grab, Maxim, InDriver, Lalamove dan yang lainnya, pengetahuan saya nol besar. Tapi kalau untuk masalah Gojek, pengalaman saya sedikit ngerti ya. Ya, di video sebelumnya sudah saya bahas tentang algoritma Gojek menurut versi saya ya. Dan saya juga tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk gacor atau lebih mengerti dari Gojek. Saya cuma ingin berbagi pengalaman, dan saya ingin membagikan pengalaman selama saya bertahun-tahun di Gojek. Jadi semenjak pembagian orderan bukan driver terdekat, nah semenjak itulah kita nggak bisa gacor secara instan, gacor secara cepat, karena yang dilihat adalah kinerja kita, bukan driver terdekat. Kalau dulu driver terdekat kita bisa pakai pasang tuyul, kita titikin langsung gacor dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu langsung gacor. Tapi sekarang nggak bisa karena Gojek memperhitungkan dan menilai driver itu selama 1 bulan terakhir. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa siapa yang lebih besar memberikan jatah preman ke Gojek alias 20% lebih banyak, maka akan dikasih gacor. Dan itu terlihat dari poin nggak bisa bohong. Jadi semakin banyak poin maka akan semakin gacor. Itu bisa dilihat di progres pencapaian. Poin bulanan kita itu kan terlihat 0, 35.000, 50.000, 71.000. Jadi dalam 1 bulan kita harus mencapai 71.000 poin. Itu sekitar 473 orderan sebulan yang harus kita selesaikan. Sorry, ngerokok dulu ya. Dan minimal sehari harus 1.750 poin atau pendapatan sehari minimal 130.000. Dan algoritma Gojek itu dibuat sedemikian rupa supaya orderan Gojek tidak terbengkalai, yaitu dengan acuan dari progres pencapaian masing-masing driver. Jadi kalau driver dapatnya sedikit poinnya atau orderannya sedikit, kemungkinan bakalan anyep alias gagu alias banyak nyender di emperan ruko. Dan algoritma Gojek itu nggak akan bekerja dengan baik kalau terjadi beberapa hal berikut ini. 1,
hujan deras dalam waktu yang sangat lama, karena banyak driver akun Platinum, akun Gold akan mematikan aplikasi Gojeknya. Dan yang kedua, terjadi banjir di mana-mana. Ketiga, driver pada demo. Keempat, driver pada pulang kampung. Sebentar lagi lebaran nih, banyak driver yang pulang kampung. Dan yang selanjutnya adalah jumlah orderan lebih banyak daripada jumlah driver. Dan orderan masuk ke akun kita kalau satu, jumlah orderan lebih banyak daripada driver. Kedua, kinerja kita bagus. Keempat, muntahan driver lain, jadi driver lain nggak mau ngambil orderan itu, jadi akan masuk ke akun kita. Dan dari progres pencapaian itu ada tiga tingkatan. Satu, 35.000 poin, itu berarti dalam sebulan kita harus menyelesaikan 233 orderan. Dan yang kedua adalah 50.000 poin, sekitar 373 orderan dalam sebulan. Dan yang terakhir 71.000 poin, itu kurang lebih 473 orderan. Jadi kenapa sih ada yang nyotir tapi tetap gacor, terus yang performanya 100% tapi tetap anyep? Ya karena acuannya menurut saya acuannya dari progres pencapaian. Poin nggak bisa bohong, poin dikit duit banyak, sekarang udah nggak bisa. Karena apa? Untuk menghindari driver yang pada nembak. Jadi banyak terjadi sebelumnya driver nembak nih orderan jauh biar historinya kakap. Sekarang menurut saya udah nggak bisa. Kalaupun bisa, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Gojek itu sistem kompetisi, jadi siapa yang kinerjanya bagus, siapa yang kinerjanya baik, itu akan dikasih gacor. Jadi Gojek intinya nggak mau ngasih bonus, nggak mau ngasih selisih pendapatan, tapi Gojek juga nggak mau orderannya terbengkalai. Ya dengan cara apa? Siapa yang berhasil menyelesaikan banyak orderan, itu yang dikasih gacor. Mau dia nyortir, mau dia 100%. Jadi intinya ada driver 100% tapi anyep. Kita lihat dulu dia sehari menyelesaikan berapa orderan. Misal 100% tapi sedikit dibanding yang nyortir tapi orderannya banyak yang diselesaikan. Gojek akan memilih yang nyortir tapi orderannya banyak. Kayak sales saja nih, katanya sales ada sales yang kerjanya rajin tapi ngasih setoran ke bosnya sedikit. Ada sales yang kedua, dia selengean, masuk seenaknya ini, mau seenaknya lah, tapi ngasih ke bos setorannya besar, bagus. Kira-kira bos bakalan milih yang mana? Bos akan milih yang selengean, asal-asalan, tapi dia bisa ngasih setoran ke bos lebih besar. Di Gojek juga sama, jadi yang paling banyak ngasih setoran 20% lebih ke Gojek, itu yang dikasih gacor. Terus kalaupun ada driver yang tipnya sedikit tapi pendapatannya banyak, misalnya dia main gosen kakap, bisa kayak gitu, tapi harus satu, kalau dapat orderan gosen kakap tapi barangnya gede nggak boleh di cancel. Kedua, kalau hujan deras tetap harus dibawa. Ketiga, di atas jam 11 malam sampai jam 4 malam dapat orderan jauh ke pelosok, ke tempat yang rawan, dia harus bawa. Jadi histori dia bakalan kebentuk. Hujan deras kayak banjir kayak tetap harus dibawa, nggak boleh di cancel. Barang gede juga nggak boleh di cancel. Kalau saya lebih suka sekarang main goret karena satu, harganya ya lumayan besar dibanding orderan lain. Kedua, jalanan udah macet ya. Jadi dulu saya emang main gosen waktu zaman covid, karena apa? Jalanan lancar, jadi kalau meskipun saya bawa bubble 3 roll enak,
saset-sasetnya. Sekarang kalau udah macet gini repot manuvernya buat saset-saset selip itu agak susah. Jadi menurut saya seperti itu pengalaman saya. Kalau misalnya ada driver yang nggak bunyi-bunyi meskipun hujan, ya itu dilihat dari kinerja dia dalam 1 bulan terakhir seperti apa. Gojek juga menilainya dari situ. Mungkin kinerja dia dalam 1 bulan terakhir itu sedikit setorannya ke Gojek atau sedikit orderan yang diselesaikan, dan ada beberapa kesalahan tukang sortir yang saya perhatikan ya. Misalnya dia main gosen, maunya yang argo kakap, dikasih kakap online shop Tokopedia, Bukalapak dan segala macam nggak mau karena murah jauh, maunya yang lonjakan. Akhirnya dia berjam-jam nyortir ratusan orderan nggak dikasih. Tiba-tiba masuklah GoFood tunai di atas 500.000, dicocol sama dia. Akhirnya setelah saldo dia minus, pasti dia akan berpikir gimana supaya cepat lunas. Akhirnya dikasih orderan receh juga nggak mau bawa. Akhirnya dia utang saldo minus 500.000 itu nggak selesai nih selama 7 hari. Akhirnya lama-lama lambat laun akunnya jadi terpuruk alias hanyut. Hujan gede juga nggak bunyi, bisa terjadi seperti itu. Sorry saya sambil merokok, nggak apa-apa ya. Jadi ini video saya termasuk lama juga ya. Jadi kalau buat yang nggak punya kuota silakan numpang ke WiFi Resto atau siapa. Ini video ini saya peruntukkan buat para driver yang fokus ya, nggak nyambi kerja, nggak nyambi aplikasi lainnya. Untuk driver yang fokus di Gojek aja. Kalaupun ada yang apa namanya yang ya mikir dulu ya. Jadi apa namanya